Salam, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman dalam renungan hari ini. Kisah yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah salah satu kisah yang paling indah dan penuh makna dalam Injil, yaitu perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 4 ayat 5-42. Kisah ini dimulai saat Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea. Alkitab mencatat bahwa mereka harus melintasi daerah Samaria. Ini adalah hal yang tidak biasa. Orang Yahudi pada zaman itu biasanya menghindari Samaria. Ada kebencian dan permusuhan yang sudah berlangsung ratusan tahun di antara mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak murni, baik secara ras maupun dalam ibadah mereka. Tapi Yesus, dia berbeda. Dia dengan sengaja memilih untuk melewati Samaria. Di tengah hari yang terik, sekitar jam 12 siang, Yesus yang lelah dan haus berhenti di sebuah sumur tua, Sumur Yakub, dekat kota Sikar. Murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan saat itulah seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air. Perhatikan momen ini, Yesus, seorang Yahudi, seorang rabi, seorang laki-laki, memulai percakapan dengan seorang perempuan Samaria. Ini melanggar 3 tabu sosial sekaligus. Laki-laki tidak biasa berbicara dengan perempuan asing di tempat umum. Rabi tidak akan merendahkan diri berbicara dengan perempuan yang dianggap berdosa. Dan yang paling utama, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Permintaan sederhana ini membuka sebuah percakapan yang akan mengubah hidup perempuan itu selamanya. Perempuan itu terkejut. Dia bertanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Dia melihat Yesus dari kacamata pembatas Yahudi versus Samaria. Tapi Yesus melihat lebih dari itu. Dia melihat hati yang haus, dia melihat jiwa yang terluka. Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Di sini, Yesus mulai mengalihkan percakapan dari air biasa ke air hidup. Perempuan itu masih berpikir secara harfiah. Dia berpikir tentang air sumur. Dia bahkan sedikit menantang Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Yesus dengan sabar menjelaskan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus tidak sedang berbicara tentang air untuk tubuh, tapi air untuk jiwa. Dia sedang menawarkan sesuatu yang bisa memuaskan dahaga terdalam di hati manusia. Dahaga akan penerimaan, makna, pengampunan, dan harapan. Mendengar ini, perempuan itu langsung tertarik. "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Dia masih belum sepenuhnya mengerti, tapi dia merasakan ada sesuatu yang istimewa pada Yesus. Dia datang ke sumur di tengah hari bolong, waktu yang paling panas. Kemungkinan besar untuk menghindari gunjingan dan tatapan sinis dari perempuan. Perempuan lain yang biasanya menimba air di pagi atau sore hari. Dia lelah dengan hidupnya, lelah dengan rasa malunya. Dan disinilah Yesus menyentuh titik paling sakit dalam hidupnya. Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Sebuah perintah yang sederhana, namun membuka semua luka masa lalunya. Perempuan itu menjawab dengan jujur, "Aku tidak mempunyai suami." Jawaban Yesus selanjutnya pasti mengejutkan perempuan itu. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Yesus tidak menghakimi, dia tidak mencela. Dia hanya menyatakan fakta dengan kasih. Dia melihat perempuan itu apa adanya, dengan segala kegagalan dan rasa malunya, dan dia tetap di sana. Dia tidak pergi. Untuk pertama kalinya, mungkin dalam hidupnya, perempuan ini merasa benar-benar dilihat, bukan dihakimi. Dia tidak lagi melihat Yesus sebagai sekadar orang Yahudi, tapi sebagai seorang nabi. Dia berkata, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi."
merasa percakapannya menjadi terlalu pribadi. Dia mencoba mengalihkan topik ke perdebatan teologisis yang sudah lama terjadi antara orang Yahudi dan Samaria. Di mana tempat yang benar untuk menyembah Tuhan? Di gunung ini, Gerizim, atau di Yerusalem? Yesus kembali membawa percakapan ini ke tingkat yang lebih dalam. Dia berkata bahwa akan datang saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi soal lokasi fisik, bukan soal ritual, tapi soal hati. Penyembahan sejati datang dari hati yang terhubung dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Lalu, perempuan itu menyebut tentang Mesias. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia mengungkapkan sebuah harapan yang tersimpan di hatinya. Dan inilah puncak dari perjumpaan mereka. Yesus menjawab dengan jelas dan tegas, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Bayangkan betapa terkejutnya perempuan itu. Orang asing yang dia temui di sumur, yang tahu semua rahasia hidupnya, yang berbicara tentang air hidup dan penyembahan sejati, ternyata adalah Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 28 mengatakan, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Tempayan itu adalah simbol dari beban hidupnya, dari usahanya yang sia-sia untuk memuaskan dahaganya. Dia meninggalkannya, dia tidak lagi peduli dengan air sumur, karena dia telah menemukan sumber air hidup itu sendiri. Dia berlari ke kota, menemui orang-orang yang selama ini dia hindari, dan bersaksi, dia tidak lagi malu, dia tidak lagi bersembunyi. Dia berkata, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Kesaksiannya begitu jujur dan otentik. Dia tidak menyembunyikan masa lalunya. Justru, perjumpaan dengan Yesus yang mengetahui segalanya tentang dia menjadi bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Kesaksiannya membuat banyak orang Samaria dari kota itu datang kepada Yesus. Mereka ingin melihat dan mendengar sendiri, dan Alkitab mencatat banyak dari mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Dan lebih banyak lagi yang menjadi percaya setelah mereka mendengar Yesus sendiri. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Teman-teman, ada beberapa pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pertama, Yesus menghancurkan tembok pemisah, tembok ras, gender, status sosial, dan dosa. Di hadapan Yesus, kita semua sama. Dia datang untuk semua orang. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita, seberapa sering kita gagal, seberapa besar rasa malu yang kita bawa, Yesus datang untuk kita. Kedua, kita semua memiliki dahaga dalam jiwa kita yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Seperti perempuan Samaria yang terus kembali ke sumur, kita mungkin terus mencari kepuasan dalam hubungan, karier, harta, atau pengakuan. Tapi semua itu hanya akan membuat kita haus lagi. Hanya Yesus, sang air hidup, yang bisa memberikan kepuasan sejati dan abadi. Ketiga, perjumpaan sejati dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Itu membuat kita berani menghadapi masa lalu kita. Karena kita tahu kita diterima dan diampuni. Itu membuat kita meninggalkan tempayan kita, yaitu beban dan cara hidup lama kita. Dan yang terpenting, itu mendorong kita untuk bersaksi. Kita tidak bisa menyimpan kabar baik ini untuk diri kita sendiri. Perempuan Samaria menjadi misionaris pertama di Samaria. Dia yang tadinya dikucilkan menjadi jembatan bagi seluruh kotanya untuk datang kepada Kristus. Ini menunjukkan kuasa luar biasa dari sebuah kesaksian pribadi. Kesaksian kita tidak harus sempurna, tapi harus jujur. Ceritakan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupmu. Hari ini, mungkin ada di antara kita yang merasa seperti perempuan Samaria, merasa haus, lelah, malu, dan terpinggirkan. Dengar, Yesus sedang menunggumu di sumur kehidupanmu. Dia tahu segalanya tentangmu, dan dia tetap mengasihimu. Dia menawarkan kepadamu air hidup. Maukah engkau datang kepadanya hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Kisah ini mengingatkan kami bahwa kasih-Mu melintasi segala batasan, dan Engkau datang untuk mencari yang terhilang. Tuhan, kami juga sering merasa haus. Kami mencari kepuasan di banyak hal, tapi hati kami tetap kosong. Hari ini kami datang kepadamu
Sang sumber air hidup. Puaskanlah dahaga jiwa kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan ubah hidup kami seperti Engkau telah mengubah hidup perempuan Samaria. Beri kami keberanian untuk meninggalkan tempayan kami dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.